solusi. Kita lanjutkan mengenai dunia pendidikan. Kali ini seperti biasa kalau di Indonesia sudah menjadi sebuah tren bahwa yang namanya pergantian Menteri Pendidikan biasanya juga bergantilah yang namanya kebijakannya juga. Moga-moga setiap kebijakan itu membawa yang namanya kebajikan untuk keseluruhan. Orang tua sekarang diberikan sebuah PR untuk berpikir kira-kira kalau misalnya program yang dilakukan oleh Bapak Muhadzir ini yaitu full day school ternyata mendapatkan tanggapan yang sangat luar biasa. Full day school itu adalah full artinya penuh, day itu hari, school itu sekolah. Jadi sekolah itu penuh dengan hari. Ada hari Subarja, ada hari Sutrisna, itu semuanya hari semua ya. Bukan Pak, itu Anda pernah di situ juga? Pernah juga di situ. Bukan itu artinya Oh, itu artinya maksudnya apa? Sekolahnya sepanjang hari. Sepanjang hari, jadi dari jam 7 sampai dengan jam 4 katanya ya. Ya sekolah. Saya mau nanya sama ibu rumah tangga di sini, Cipan di sini. Apakah setuju dengan full day school ini? Sebagai ibu rumah tangga, jujur anak sekolah adalah salah satu me time saya untuk bisa melakukan aktivitas dan kegiatan yang lain. 80% saya setuju. Karena ini kan kebetulan anak saya mau masuk SD. Kemarin saya survei, ternyata tanpa ada keputusan atau kebijakan dari Bapak Menteri, Oh, jadi- sekolahnya tuh udah lama. Iya. Tanpa kebijakan pemerintah aja, itu sekolah anak saya udah mulai jam 7.30, 7.30. pulangnya itu jam 3. Hmm. Jadi ya buat saya ditambah sejam 2 jam cincailah. Selama mungkin diselingi dengan istirahat yang cukup, dengan pola belajar yang menyenangkan. Bisa jadi malah anak merasa lama di sekolah adalah sebuah tempat buat nongkrong, buat bermain yang seru sambil belajar. Jadi Panda setuju kalau sekolah anaknya lama? Betul. Tak masalah. Anda nggak belajar kepada negara-negara yang pendidikannya lebih maju dari kita. Seperti misalnya apa? Finlandia misalnya. Gini, Cipan. Tren sekolah di negara maju itu adalah less school time, no homework, Tidak ada and more PR. about character building. Hmm. Di Indonesia, Membangun karakter. masa mau more school time, lot of homework, sama no about character building? Loh, Kita niru apanya? kan kalau jamnya panjang masukin aja semua ke situ. PR-nya kerjain di sekolah, Aduh, building karakter di situ. Jadi sampai rumah anak bisa leha-leha. Itu seperti melepas tanggung jawab Orang orang tua tua. kepada sekolah. Iya. Dan yang paling penting apa? Merenggut intensitas pertemuan anak dan orang tua. Sehingga kehilangan kualitas ya. Menyekolahkan anak di sekolah dengan berlama-lama tidak membuat tanggung jawab orang tua sebagai si pendidik anak jadi gugur. Jangan direnggut dong waktunya. Tapi waktu pasti berkurang. Oke, Ci. gimana kalau 2 jam sebelum bubar orang tuanya ikutan sekolah Emang di situ? kagak kerja orang tuanya? Ya orang tua yang nggak kerja ikutan. Ya. Itu orang tua saya tuh yang gak kerja tuh. Tuh. Bener Pak, emang gak ada kerjaan orang tua saya. Bener. Pendidikan itu bukan sekedar berapa lama si anak di sekolah. Iya. Tapi yang seperti saya bilang dari awal, bagaimana sekolah membentuk karakter si anak. Nah, Finlandia itu sekolahnya cuma berapa jam? 5 jam ya kalau nggak salah Nah jam. Pak Maman pernah di sana waktu itu Pak Maman. Di Finland. Ya di sana sebentar Pak Maman sekolahnya kan. Cuma 5 jam dan Oh. menjadi negara nomor 1 sebagai negara literasi dunia. Cuman 5 jam saja 5 kuliahnya jam. Cici Panda. Di sini jam berapa tadi? Masuk jam 7, Jam 7, keluar jam jam 4. 4. Saya ngelihat anak saya aja pulang jam 3, nggak tega. Iya. Dulu pulang sekolah jam berapa? Gigi kamu? jam berapa? 12.45. Cukup kan? Cukup. 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 12.45. Masih ada waktu buat bermain. Iya. Ya, masih ada waktu buat orang tua Nah. gitu. Nah, makanya aku tadi Tugasnya pengen nanya banyak nih. nggak tapi? Enggak terlalu banyak. Kalau saya Pak, sekolah cuma 2 jam saya. Tuh ini kan lebih singkat lagi 2 2 jam. Saya sekolah setir mobil, cuma 2 jam. Alah, Lancar saya langsung Pak, ke puncak turun lepas tangan saya Pak. Nah, Yang nyetirin orang lain. bener, orang. Iya. nah Kang Denny, tadi aku mau nanya sama Cici Panda. Kalau misalnya anak udah sekolah dari jam 7 sampai jam 4. Berarti anak umur SD itu masih butuh waktu untuk tidur siang, betul? Iya. Nah, dia tidur siangnya masih di sekolah. Loh, gini. Kan cuma dibilang waktunya panjang. Heeh. Dengan waktu panjang itu slot apa yang mau diisi itu kan belum dikasih tahu. Ya kita bikin ada 45 Kegiatannya. menit
tidur bersama. Bisa. Bobo siang di sekolah dimarahin lagi sama gurunya, dijewer lagi, Ya salah enggak, lagi. masukin dalam kurikulum kan bisa. Tibel aja. Seenak-enaknya tidur di sekolah lebih enak tidur di rumah di kasur sendiri. Kata siapa tanya aja sama Ajis yang tiap hari alasnya cuman koran. Enak kan Itu tidur saya. di sekolah. Saya baca Jadi koran. Cipan, ada seorang yang bijak mengatakan bahwa pendidikan yang utama adalah di keluarga. Ini seorang ibu rumah tangga bernama Debbie Febriana. Itu istri saya Istri yang Bapak ngomong. itu. Iya, iya. Ini istri saya ngomong ke saya katanya. Ya itu katanya bahwa jadi tidak boleh kita menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah. Karena karakter itu dibentuk bukan oleh hanya guru, tetapi yang paling berperan itu adalah orang tuanya. Nah, Pak Marwoto, bagaimana? Apa setuju dengan full day school ini? Masalah full day school itu saya sudah nggak heran karena di Jogja sudah diterapkan lama itu. Oh, udah ada itu programnya, Pak. Ya pagi sekul gudeg, siang sekul goreng, sore sekul pecel. Itu. Oh, iya. Jadi Itu nasi, Pak, itu. kalau saya setuju, Setuju? karena apa? Karena tiap orang tua itu mempunyai kesibukan masing-masing. Kita kerja pulang sampai sore. Kalau dia tetap berada di sekolah, kita tahu siapa temannya, Siapa temannya, rumahnya mana, orang tuanya siapa. Daripada di rumah dia tidak ada temannya Iya. dan temannya orang-orang yang nggak jelas. Ini kan bahaya. Apalagi sekarang baru ada musim penculikan anak-anak. Jangankan anak-anak, bayi aja yang di rumah sakit bisa dicuri. Iya. Ini kita menjaga kemungkinan, preventif. Jadi Preventif, iya. lebih setuju kalau full day school itu tadi. Gitu. Kalau Rangga nih. Rangga Kalau pasti. aku sendiri nggak setuju sih sama full day school. Coba bayangkan Kang Denny Iya. ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang itu-itu aja dalam jangka waktu yang panjang, Senin sampai Sabtu, pasti bosen kan rasanya. Saya aja 6 tahun ketemu anak-anak SMES, saya bosen loh. 6 tahun sama anak-anak 6 SMES. tahun sama anak-anak SMES Makanya tuh saya keluar, Pak. Makanya saya keluar dari smash. Oh, kamu udah SMES. Kamu siapa? Saya pakai bola voli di smash. Saya Pak, orang apa? Itu kan lu SMES. Voli. Iya Kang Denny, nih kalau misalkan kita ngerasa bosen kan pelajaran apapun yang dimasukin ke kita tuh akan jadinya nggak maksimal kan. Karena otaknya udah terlalu full, udah terlalu sepaneng gitu. Jadi nggak bisa berkonsentrasi secara maksimal juga gitu, jenuh. Terus bayangin guru-guru, bapak guru, ibu guru kan juga punya anak kecil di Iya. rumahnya yang mungkin belum sekolah. Betul. Akhirnya mereka nggak punya waktu bersama dengan anaknya. Terus anaknya tidak bisa merasakan kasih sayang daripada orang tuanya itu sendiri. Nanti dia bisa mencari kasih sayang di luar. Sama Nah. tetangganya, sama ibu-ibu kantin. Iya. Nyari Bahaya. ibu baru, nyari bapak baru. Bayangkan perasaan ibu dan Nah, bapaknya sendiri Cipan seperti bisa apa. mikir nggak apa yang dikatakan oleh Rangga? Coba Kamu tuh Cipan mikir. jadi anak Cipan tiba-tiba nyari ibu baru. Gimana Hah. coba? Kalau memang ibu baru itu bisa membiayai nggak masalah. Pak, kalau kata saya mah Pak ambil jalan tengahnya Pak. Gimana? Orang tua yang mau anaknya sekolah full day, carilah ke sekolah yang full day. Karena nggak semua orang tua kerja sampai sore, ada juga yang orang tuanya nganggur. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua memang dari pagi sampai sore belum pulang, kasihlah ke sekolah yang full day. Cari nanti kasih tahu ini di sini sekolah ini khusus buat orang tua yang sibuk. Orang tua yang tidak terlalu sibuk ke sekolah ini aja. Jadi biar anaknya pulang ke rumah. Siapa tahu ada orang tua yang ngewarung. Butuh anak jaga, kalau anaknya sekolah sampai sore, orang tua butuh yang jaga warung. Gimana coba? Enaknya full day nih Pak ya. Ah. Enaknya full day, anak-anak pulang sekolah, itu saya nih sebagai nanti orang tua, jadi tuh nggak perlu mikirin ngerjain PR lagi Pak. Karena tuh PR sekarang tuh susah. Pertanyaan tuh jika X ketemu Y dikali 2 sama dengan itu susah. Loh kok susah? Mungkin diganti pertanyaan pakai nama. Misalkan namanya siapa? Rati ya tadi ya. Jadi jika Ajis ketemu Rati dikali 2 sama dengan berumah tangga. Enak gitu. Diganti kata-katanya Pak. Iya. Kalau menurut Kang Maman gimana? Notulen? Ada pro kontra soal full day, tapi tersirat jangan sampai orang tua yang gagal menjalankan kewajiban, lalu murid dan guru dipenjara lebih lama di sekolah. Apalagi kondisi dan fasilitas sekolah kita belum sama, terlalu bias kota. Tadi diistilahkan dengan kalimat international school. Dan kalimat istri Kang Denny menarik. Rumah adalah sekolah pertama, orang tua adalah guru utama. Jadi daripada full day school, lebih baik full day cinta. Anak mendapatkan kearifan di sekolah, mendapatkan kasih sayang di rumah,
dan menemukan pengalaman berharga di masyarakat. Soleh Solihun menutup, jangan diwajibkan, biarkan orang bebas memilih mau full day atau tidak. Oke, dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Really careful in the sky. Saya punya usul nanti mungkin nih Pak Jokowi atau Bapak Menteri Pendidikan nonton ya. Ya. Saya ada usul biar posisi kita bisa jadi nomor 1. Kita ganti nama negara jadi Finlandia. Jadi kita di atas sekarang. Cerdas kan? Cerdas saya lah.